warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anu dihormat pengarsa Al-Ustaz Bapak Madam selaku penasehat Dewan Pembangunan Masjid Muhajirin. Anu dihormat pengarsa Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya. Alhamdulillah. Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan 7 dan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwatu iman yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu, kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi amalan sholihah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin. Ibu-ibu, aku pikir tadi Pak Ustaz dengan biasa pantun lah. Ke pasar beli buah semangka, jatuh satu di atas papan. Jagalah selalu lubuk hati kita agar bersih menghadap Tuhan. Satu lagi, pohon kelapa tinggi menjulang, tempat singgah burung tempuan. Jika hati bersih dan tenang, insya Allah hidup berkah, tentram semua. Dari dua pantun ini kira-kira judulnya apa ya? Ibu-ibu, temanya apa ya? Ya, temanya jagalah hati karena hati sumber kebaikan dan keburukan. Nah itu temanya. Sekali lagi nih, temanya jagalah hati karena hati sumber kebaikan dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Ya. Ada juga yang mengatakan sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya. Jadi maksudnya apabila sekerat daging atau segumpal daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila dia rusak maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu,
ingat itu adalah hati atau qalbu. Nah itu. Jadi qalbu atau hati itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau diibaratkan dalam kendaraan, hati itu diibaratkan apa? Setir. Ya. Jadi kalau setir mobil itu kan yang nyupirnya sehat, insya Allah aman, ya selamat untuk rombongan. Tapi kalau yang nyetirnya itu adalah orang yang ya mabok, gitu kan, itu bahaya, makanya harus hati-hati. Ya, makanya di kampung mah kalau seserahan gitu kan ada yang seren semeren, ya. Karena di kampung masuk kadang-kadang seren-seren terlalu lama. Kalimat yang terakhir itu dengan bahasa Sunda, hapunten dengan kasuhun. Tiluhur sausap rambut, kahadap saipas dampang. Bahkan ada tambahnya. Tiluhur sausap rambut jeung ketomekna, kahadap saipas dampang jeung roromekna. Ya. Ada juga yang mengatakan gini, tiluhur sausap ketu, kahanap saibas sepatu, anu tengah siga mutu, cerita dia. Nah, tadi siga mutu, maksudnya ya, ya, nu siga mutu itu apa? Ya, berarti kalau mutu berarti ayah coet, berarti. Jadi yang punya mutu adalah laki-laki, yang punya coet perempuan, gitu. Ya. Berarti kalau mutu na gede berarti ya coetan dulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam qalbun atau hati adalah pusat spiritual manusia. Secara umum Al-Qur'an membagi kondisi hati atau qalbun menjadi 3 jenis utama yang mencerminkan kualitas batin, kualitas keimanan, dan kualitas akhlak seseorang. Makanya Pak Ustadz Nunu setiap hari itu kan ya suka berdoa, bahkan tadi oleh Pak Effendi kan, semoga kita termasuk qalbun salim dan terhindar dari qalbun yang mari dan mayit. Jadi yang ketiga macam hati itu adalah satu, qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayit. Pertanyaannya, apa itu qalbun salim? Apa itu qalbun marid? Dan apa itu qalbun mayit yang sering gitu kan kita berdoa dan langsung dipimpin oleh Pak Ustadz Nunu setiap hari? Yang pertama, qalbun salim atau hati yang sehat, selamat, ya, hati yang bersih, hati yang tentram. Nah, orang yang memiliki hati yang tentram itu kan, ya karena usahanya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata firman Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi sering-seringlah kita berzikrullah agar hati kita bersih, tentram. Menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Sirin dan Ibnu Abbas, hati yang selamat atau qalbun salim memiliki karakteristik atau ciri berikut. Akur teh jeung urang. Lamun akur, kita bersyukur kepada Allah. Lamun teu akur, kancang momean. Ya. Yang pertama, murni dari syirik dan keraguan, bersih tauhidnya dan sangat yakin kepada Allah serta hari akhir. Akur,
Akur? Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, bersih dari penyakit sosial, terbebas dari sifat dengki, hasad, dendam. Akur? Nah, jawab nanti saya. Akur? Berarti ente akur ini. Yang ketiga, peka terhadap kebaikan, senang melihat orang lain sukses, gemar beramal, dan selalu tunduk patuh terhadap perintah Allah. Akur? Ibu-ibu akur? So, upamanya akur ya. Kurang implementasi ke. Seandainya di masyarakat kita, tetangga kita ada yang sukses, ya, lamun kerja naik pangkat, kemudian ada yang membangun rumah, membeli mobil yang mewah, kira-kira orang atau bahagia, ya, ikut mendukung, atau nabi merasa iri, sirik? Saya sama pasti ngebangun rumah teh, ya sama membeli mobil mewah teh bareng we. Saur pausan nu asam itu, alhamdulillah ngajawab dasar. Duh kan cara teh rasa kapeuh. Sering kan kita mendengar kata-kata itu, bahkan apa namanya memanggil ya teman-teman yang lain, tetangga yang lain, ya kan ini kita beli mobil bagus ini, buah-buah, ayah kata buah-buah, berarti kita berburu sangka. Seharusnya apa? Alhamdulillah, tetangga orang beli mobil baru, ya, selesai membangun rumah bagus dan mewah. Nah, kalau kita berbaik kepada orang lain, khususnya kepada tetangga kita, lebih-lebih kepada keluarga kita, insya Allah kita akan tenang. Ya. Nabi SAW sering berdoa, kan? Yang doanya kita juga sudah pada hafal, karena setiap di akhir, ya, kita sering berdoa. Yang doanya begini: Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Asal doa itu. Duh, Pak Ustaz. Da abdi mah nutup doa teh bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum duit kadinya nya. Ya. Pak setelah fil alamina innaka hamidum majid. Lanjut karena doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Asal ngadoa gitu? Asal? Jadi nggak jawab lagi sekeding dah. Terus sadayana ngadoa ya tanya. Jadi Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya. Sebelum dilanjutkan, ada pantun, tapi ikuti ya. Saya satu kali, Bapak satu kali, dan Ibu. Nah, supaya sama-sama kita membaca pantun. Bunga mawar harum baunya, ya. Bunga mawar harum baunya. Mekar indah di waktu pagi. Qalbun salim hiasan jiwa. Terhindar dari ria dan dengki. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ria dan dengki, ya. Nah, itu. Yang kedua setelah qalbun salim apa tadi?
Qalbun marid. Apa artinya qalbun marid? Hati yang sakit. Apa ciri-cirinya? Nah, ya ciri-cirinya mau usah terangkan gitu tuh. Bu-ibu malah langsung gitu kan jawab. Yang pertama, tidak pernah tenang, sering merasa cemas, galau dan was-was serta sulit menikmati. Masuk itu? Masuk itu kita jawab. Ya. Yang kedua, dikuasai penyakit hati, memiliki sifat tercela seperti sombong atau takabur, pamer, ria, iri hati atau dengki, dendam, dan suka berburuk sangka. Akur? Kan ada di dalam hatinya, maka dikosong. Ya, hari nyebut terakur, sok sieun bohong. Ya. Yang ketiga, mudah terombang-ambing antara melakukan ketaatan dan melakukan dosa. Masuk itu? Bingung ngejawabnya. Ya. Jadi labil itu kan, mudah terombang-ambing antara melakukan ketaatan dan melakukan dosa. Jadi dosa diperbuat gitu kan, ketaatan juga diperbuat. Ya. Kade, tos sholat subuh gitu kan, nah itu. Ya, kita pergi ke suatu tempat, gitu kan. Kemudian kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selesai berbuat kebaikan, akhirnya melakukan kejelekan juga. Nah itu labil. Yang keempat, mudah berbohong dan mengkhianati amanah atau munafik, gitu kan? Masuk itu? Ya, tara itu nanawan lah, gitu kan? Nah itu, kalau nggak jawab tara, ya insya Allah akan berusaha, gitu kan? Nah itu, ya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengobati qalbun marid atau hati yang sakit? Ya. Untuk mengembalikan hati yang sakit atau qalbun marid menjadi qalbun salim, hati yang sehat dan bersih, dapat melakukan beberapa langkah spiritual berikut nih. 1. Memperbanyak tobat. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Jadi sering-seringlah memohon ampun. Karena memang yang namanya manusia, ya, jangankan kita manusia biasa, ya, Nabi dan Rasul pun, gitu kan, ya, pernah berbuat salah dan kesalahannya, gitu kan, nah, langsung memohon ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Kanjeng Nabi Adam dengan istrinya pernah itu berbuat salah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka berdoa kepada Allah. Apa kesalahan? Memakan buah kholdi yang dilarang oleh Allah, ya. Tapi ternyata larangan itu juga, di balik larangan ada hikmah, gitu kan? Ada hikmah. Nah, menurut sejarah, gitu kan, Nabi Adam memakan buah kholdi itu langsung kena perut, yang kan dina tenggorokan tadi dia tuh, ya. Jadi kurang jadi ayat tadi dia tuh, ya. Kemudian Siti Hawa memakan buah kholdi, gitu kan, itu langsung masuk ke perut, yang kan dina dada. Bahkan karena istri mah, gitu kan, ngambil nasi dua langsung, gitu kan. Nah itu, ya. Nah jadi ngajenul dua tuh, dugikan ke ayeuna. Ibu-ibu gadung ngajenul dua, gitu kan. Mata dugikan ke ayeuna, gitu kan. Ya nyebat nente, gitu kan, apa? Buah kholdi, gitu. Ya. Bapak-bapak asok yang buah kholdi.
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Tobat yang semurni-murninya itu yang bagaimana? Ya. Yang menyadari akan kesalahannya, lalu bertobat kepada Allah, dan kesalahannya, ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi ayat istilahnya ulah tobat samal, terang tobat samal. Tobat samal terang. Sudah tahu bahwa samalnya lada, kan ya? Dicocoli. Sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah dosa, dilakukan lagi. Nah, itu tobat sama. Tapi tobat nasuha, tobat yang semurni-murninya, tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asa rabbukum ayu kafiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilukum jannah tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat nasuha. Nah, untuk mengembalikan qalbun marid menjadi qalbun salim, yang kedua adalah mendalami ilmu agama, rajin mengikuti kajian atau membaca Al-Quran agar senantiasa diingatkan pada kebenaran. Alhamdulillah, kita lihat setiap hari, setiap pagi pada sholat subuh itu kan mengkaji, ya, ilmu agama. Mudah-mudahan menjadi usaha agar qalbu kita, ya, menjadi qalbun yang salim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya menuju ke surga. Insyaallah, Pak. Rajin bersilaturahim, rajin ngaji, ya, rajin membuka ayat-ayat Allah, gitu kan? Ya, rajin berkumpul di masjid, maka kita telah dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi yang belajar dan yang mengajarkannya, kan, murid dan gurunya, kan, murid ngaji dan guru ngaji, insya Allah itu adalah sebaik-baik manusia, gitu ya. Ya, jadi Pak Ustadz Dono sering mengajarkan ngaji, kita yang belajar ngaji bersama-sama, ya, kedua-duanya insya Allah, ya, akan atau termasuk hamba Allah yang baik, yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, mengingat kematian, memperbanyak zikir dan mengingat akhirat untuk menekan hawa nafsu dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kita itu akan merasakan, bakal ngalaman, ya. Hari ini misalnya kita sering babaturan-uran, tetangga-uran, ya, keluarga-uran di Semarang, ya. Nah, urang lagi bakal ngalaman.
kita juga akan mengalami. Wallahu a'lam bishawab. Kapan? Kan? Di mana? Dalam keadaan apa? Kita kan tidak tahu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Faman turji'a anin-nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia termasuk memperoleh kemenangan. Kita doakan saja saudara kita, kerabat kita, ya handai tolan kita, ya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terbebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman zuhdiya anina wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Nah, kita jangan tergiur dengan kesenangan di dunia, karena kesenangan dunia bukan hakiki. Ya, bukan hakiki. Tapi kesenangan yang memperdayakan. Ya, kesenangan yang tidak asli. Nah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, ya, membersihkan diri atau jiwa dengan cara introspeksi diri secara rutin dan menghilangkan sifat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sam, ya, ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya atau jiwa itu. Wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Paham sadayana? Ikuti ya apa yang saya ucapkan supaya bersemayam di dalam hati kita. Ya. Pantun yang kedua nih. Jalan-jalan ke Cisarua, mampir sebentar membeli jamu, kolbun marid penuh dilema, penyakit ria mengganggu kolbu. Nah, jadi penyakit ria itu mengganggu batin kita, kolbu kita, ketenangan hati kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kolbun mayit, ya, yang tadi didoakan oleh Pak Effendi, mudah-mudahan terhindar dari kolbun marid dan kolbun mayit. Kolbun mayit adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada hati yang mati. Hati jenis ini tidak memiliki kehidupan spiritual, tidak mengenal Tuhannya, dan tidak bergerak untuk beribadah. Beda lagi dengan kolbun marid. Kalau kolbun marid itu kan, nah, hatinya tetap itu bergerak untuk beribadah, cuma terganggu dengan penyakit. Ciri-ciri utama dari pemilik kolbun mayit adalah antara lain: 1. Dikendalikan hawa nafsu, hanya mengikuti syahwat tanpa memperdulikan ridho atau murka Allah. Yang kedua, berbuat dosa tanpa penyesalan, melakukan kemaksiatan layaknya rutinitas biasa tanpa merasa bersalah. Nah itu, ya, asa benar lagi tanpa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, keras dan tertutup, tidak mempan diberi nasihat kebaikan. Ya, sehebat apapun yang memberikan nasihat, ya, yang memberikan ilmu, yang menasihati, tidak akan mempan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya, sehebat apapun yang memberikan peringatan,
sehebat apapun yang memberikan nasihat, kan tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah mati gitu. Khatamallahu alaihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ya, jadi sudah dikunci hatinya oleh Allah. Kalau sudah dikunci, ya mual bisa buka. Ya seperti kita ya, masuk ke rumah gitu ya. Kalau rumah sudah dikunci, mual biasa lebat, masih digudang-gudang gitu. Nah itu ya. Nah orang yang memilih orang yang qalbun mayit sudah tidak punya alat untuk membukanya. Beda lagi dengan qalbun marid. Kalau qalbun marid masih bisa membuka, itu kan itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan ulama, orang dengan hati yang mati dapat bertindak dapat bertindak lebih kejam dari binatang karena keburukannya dilakukan dengan menggunakan akal. Hal ini berbeda dengan qalbun marid, hati yang sakit yang masih memiliki keimanan namun terganggu dengan penyakit hatinya. Itu perbedaannya, ya. Nah, oleh sebab itu bersama-sama lagi, ya kan? Nah, ikuti. Pergi ke pasar membeli ragi. Ragi disimpan di dalam peti. Tidak mau tunduk pada aturan ilahi. Itulah tanda qalbunya telah mati. Ya. Mudah-mudahan ya hati kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita justru termasuk qalbun yang mati ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan hidup kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Ya, kalau sadayana siap untuk menjadi qalbun qalbun salim? Ya, siap untuk menghindari qalbun marid dan mayit? Itu saja yang bisa disampaikan, gitu kan? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Naik sado kalau panjang, jalan ukur buta. Punten pilih tausianan rada panjang. Ya, patuangan Bapak sareng Ibu tos ukur buka. Ya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakinin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazina minal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa